Oh begitu. Tapi kenapa kita nggak teredukasi tentang itu, Pak De? Ya karena nggak ada yang ngasih pelajaran, nggak ada yang bisa jelasin dalam. Padahal itu penting kan? Iya, tapi kan siapa yang bisa ngajarin dalam cara sederhana? Ya Pak De lah. Lah ya kan cuma satu aja orang gila yang ngerjain kayak gitu. Oke pemirsa, sekarang kita lagi nongkrong dulu sama orang yang dipertemukan oleh Tuhan pada saat COVID. Saya tiba-tiba bikin vlog, itu ngambil referensi dari Bapak sampai saya capture tuh, masukin ke vlog. Taunya ketemu sama orangnya, Pak De Indro. Aduh, saya tahu, saya nggak mau terlibat lebih jauh, saya masih muda, masih perlu berkarir. Jadi saya ngomongin masalah perfilman aja deh. Tapi ini seru nih virus ya, Pak De. Jadi saya mulai dari game. Saya itu kan penggemar game. Dulu ada namanya game Resident Evil. Ya. Itu keren banget tuh, virus manusia bisa jadi zombie. Nah kemarin kan kita ngobrol-ngobrol tuh, katanya virus itu sudah ada, tapi bisa direkayasa. Bisa. Nah kalau dari sisi game itu, memungkinkan nggak Pak De tuh manusia bisa jadi zombie? Enggak. Ya, jadi kayak cerita virus yang di film-film yang di Hollywood itu kan, yang virus dari zombie itu sebenarnya mereka itu kan ngambil idenya itu kan dari penyakit rabies, virus rabies. Virus rabies itu kan kalau misalnya awalnya ya, jadi dia emang nyerang ke semua makhluk hidup. Jadi kalau misalnya sapi, manusia, anjing, kucing, tikus, platypus atau apapun itu lah itu kalau kegigit nanti dia akan kena rabies. Nah pada saat virus rabies itu nanti masuk ke dalam saraf, dia akan ngerusak sarafnya sama ngerusak saraf pusat di otak. Jadi semua yang sudah kegigit itu dia nanti akan jadi takut sama cahaya, dia jadi ngumpet, terus habis itu dia jadi punya kecenderungan untuk jadi liar, akan buas gitu loh. Iya. Nah kebetulan yang sering kena kan di anjing tuh. Nanti anjing gigit. Kalau kena manusia sama, dia akan berusaha gigit orang lain. Iya kan kayak di TV itu National Geographic kalau nggak salah. Jadi di lab itu anjing itu kan sampai giginya sampai yang dia lebih ganas daripada sifatnya dia gitu. Ya saya mainan virus rabies juga. Berarti itu manusia bisa kalau kena virus itu bisa jadi lebih ganas juga gitu, sama? Ya. Kayak zombie. Enggak kayak zombie. Zombie itu kan dia mati dulu. Sesudah mati tahu-tahu dia bangun gigit orang, kan gitu. Virus rabies enggak. Dia nanti akan gigit. Kemudian dia nular hanya lewat air liurnya saja karena dia berkembang di kelenjar liurnya. Pada saat gigit, nah itu nanti dia akan masuk ke tubuh kan, terusnya masuk ke saraf. Tapi dia dalam kondisi hidup. Kalau udah mati ya mati aja, nggak ada urusannya, dia nggak mungkin bisa bangkit lagi. Iya, soalnya waktu itu yang saya dapat dari Pak De itu kalau manusia mati, virus itu juga mati. Lah iya kan, virus kan dia butuh sel hidup. Nah pertanyaannya, kenapa pada saat dulu COVID, karena keluarga saya juga ada yang kena COVID, harus dipisahkan? Kan udah mati katanya COVID-nya. Jadi mayat jenazahnya itu dibungkus plastik, terus dikuburnya juga terpisah dan segala macam, itu kenapa?
Ya karena orang-orang nggak ngerti tentang virus. Hmm. Orang-orang Wah, nggak ngerti itu tentang virus. Dia kan om saya sendiri Pak D itu, Ya. buset. Kena COVID, meninggalnya buset udah kayak di film-film dah. Gitu. Nah, iya, karena waktu itu gini loh. Masalah pandemi itu bukan mengenai masalah kesehatan atau mengenai masalah virus. Pandemi itu masalah ketakutan. Kenapa kita takut? Karena kita nggak ngerti. Kenapa kita nggak ngerti? Karena kita nggak belajar. Kenapa kita nggak belajar? Karena nggak ada yang paham tentang virus. Itu se-Indonesia, saya nggak ngerti kalau di dunia. Dan saya pikir di dunia juga masih orang itu juga. Saya pikir di Indonesia itu yang benar-benar ngerti tentang virus ya. Bukan kalau semua orang baca dari media, habis itu baca dari paper, dia punya kesimpulan sendiri, itu ada banyak kayak gitu. Tapi yang hidup, tinggal, tidur, makan bareng sama virus, yang tahu kelemahan virus, yang bisa ngisolasi virus di Indonesia tidak lebih dari 3 orang. Salah satunya? Ya yang 2 yang lain nggak kelihatan gitu. Oh, gila kan nih, aduh. Aneh banget nih emang, udah diatur ini. Oke, lanjut Pak D. Nah itu berarti bisa dibilang itu karena kurang ilmu, jadinya yang meninggal karena COVID harus diplastikin dan segala macam, kuburannya harus dipisah gitu ya? Iya, dulu pas waktu awal COVID awal tuh kita bantu tuh pemerintah Depok waktu itu. Karena dia punya kesulitan untuk makamin orang-orang yang meninggal karena COVID, kan gitu. Nah kita sudah bantu, kita sudah ngasih tahu. Masalahnya adalah expose media massa itu kan jauh lebih besar dibandingkan sama pengetahuan yang didapat, kan gitu. Cuman itu saja, akibatnya kan ya banyak yang nggak paham. Jadi kalau kita bicara pandemi sebenarnya ini bukan masalah kesehatan, ini cuma masalah perang proksi aja. Perang proksi kan siapapun nanti yang bisa memenangkan opini publik lah, ya itu yang jalan. Gitu. Nah terus ada juga nih penasaran saya. Kalau di luar negeri itu Pak D, katanya kalau orang meninggal itu harus dikasih semen, nggak boleh langsung pakai tanah. Apa itu ada kaitannya ya? Nah, apakah itu merusak tanah atau mungkin bakterinya bisa menyebar atau gimana? Atau mungkin jangan-jangan virus juga kayak gitu juga gitu? Tidak. Justru kalau dikasih semen, katakanlah ini dikasih semen. Yang terjadi setelah kita mati itu kan ada proses pembusukan. Kalau virus dia udah hancur. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Udah hilang aja ya, kalau manusianya mati, udah hilang tuh virus. Lah kan nggak ada sel hidupnya. Orang mati selnya mati. Dia udah nggak bisa berkembang lagi. Itu nggak masalah. Nah tapi bakteri itu dia cuman perlu protein. Itu protein itu ada di mana-mana. Dia nggak butuh mau ini selnya hidup apa mati. Kayak misalnya contoh gampang, daging didiemin aja kan jadi busuk. Nah itu proses penguraian protein dari bakteri, kan gitu. Nah jadi proses normal itu pada saat kita mati, bakteri yang mulai dari dalam perut itu nanti dia akan menguraikan protein yang ada di situ, dihabisin semuanya. Maka kalau setelah kita mati yang dikubur tuh, yang pertama kali akan hancur itu ususnya dulu. Karena ada bakteri pembusuk normal di situ. Nanti tambah lama tambah banyak, perutnya gembung, pecah kan. Nah, baru dia ngerogotin yang lain sampai akhirnya yang tersisa cuma tulang. Itu proses alami dan normal seperti itu. Jadi tidak merusak tanah. Atau maksudnya kayak misalnya sampah itu kan dia kalau membusuk dia kan mengeluarkan air lindi, dan air lindi itu kan ngerusak tuh ceritanya. Nah, apakah manusia juga kayak gitu, Pak D? Kandungan tanah itu apa? Kandungan tanah itu karbon. Dan karbon itu nanti akan menetralkan semua racun yang dikeluarkan sama bakteri. Dan kemudian dia nanti akan menghancurkan bakterinya pada saat di situ sudah tidak ada lagi bahan yang bisa dihancurkan. Makanya kalau misalnya di Islam, kalau saya kejilat anjing misalnya, kan disuruh cuci 7 kali, yang salah satunya kan dia pakai tanah. Itu sebenarnya kan karena ada karbonnya. Masya Allah. Oh gitu. Kayak gitu. Nah sekarang coba dibayangkan apa yang terjadi kalau di beton. Proses pembusukannya terjadi, bakterinya tetap ada, tapi nggak ada yang netralin bakterinya. Begitu itu beton dibuka, ya keluar semua bakterinya. Jadi penyakit malah ya? Lah ya makanya. Oh begitu. Tapi kenapa kita nggak teredukasi tentang itu, Pak D? Ya karena nggak ada yang ngasih pelajaran, nggak ada yang bisa jelasin dalam. Padahal itu penting kan? Iya, tapi kan siapa yang bisa ngajarin dalam cara sederhana?
Ya Pak Ade lah. Lah ya kan cuma satu aja orang gila yang ngerjain kayak gitu. Karena kalau kita ngomong sama saintis ya dia akan bicara pakai bahasa ilmiah. Jadi salah satu kelemahan saintis di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, dia akan minta orang lain ngerti dia. Dan dia akan ngomong dengan bahasa ilmiah, orang lain nggak ngerti ini ngomong apaan sih gitu kan. Nah karena orang nggak ngerti dia ngomong apa, maka dia berpikir wah ini pinter nih karena saya nggak ngerti dia ngomong apa ya. Akhirnya ngikut. Tapi saintis yang benar dia akan bisa menyederhanakan semua masalah yang rumit dan semua bahasa ilmiah supaya bisa difahami sama orang. Saintis yang benar dia akan berusaha menyesuaikan sama pemahaman orang yang dihadapi, bukannya minta dia memahami kita yang memahami dia, karena harus ada pesan edukasi yang disampaikan toh supaya nggak salah. Ya sudah gitu saja.